Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan atau memaparkan tugas agenda 1, tugas hari kedua, asinkronus kedua. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Ajmi dari instansi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Angkatan Latsar Angkatan keempat, Kelompok 2, NDH 16, pengampu materi Dr. Jainal Panani. Tugas pokok. Tugas pokok penyusun materi hukum dan perundang-undangan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang jabatan pelaksanaan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Di sana dipaparkan melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi dan materi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, berdasarkan topoksi Menpan RB nomor 11 tahun 2024 dan perjanjian kerja bagian persidangan dan perundang-undangan Setwan Kabupaten Nusa Utara tersebut, maka dibuat deskripsi uraian tugas yang dapat dilakukan di bagian persidangan dan perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Nusa Utara sebagai berikut. 1. Menyusun materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan DPRD. 2. Menyusun materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan pimpinan DPRD. 3. Menyusun materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan sekretaris DPRD. 4. Menyusun berita acara rapat paripurna DPRD. 5. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dan sudah ada guna bahan pembentukan peraturan perundang-undangan. 6. Menyusun materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah prakarsa DPRD. 7. Menyediakan materi fasilitasi peraturan daerah prakarsa DPRD. 8. Menyediakan materi harmonisasi peraturan daerah prakarsa DPRD. 9. Memfasilitasi rapat kerja antara Dewan dengan pemerintah daerah dan SKPD terkait. 10. Memfasilitasi rapat paripurna DPRD. Kemudian 5 uraian tugas yang masih belum maksimal. 1. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan DPRD. 2. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan pimpinan DPRD. 3. Belum optimalnya proses penyusunan berita acara rapat paripurna DPRD. 4. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah prakarsa DPRD. 5. Belum optimalnya proses tersedianya materi fasilitasi peraturan daerah prakarsa DPRD. Kemudian dalam analisis isu menggunakan metode APKL. 1. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan DPRD. 2. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan pimpinan DPRD. 3. Belum optimalnya proses penyusunan berita acara rapat paripurna DPRD. 4. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah prakarsa DPRD. Dan kelima, belum optimalnya proses tersedianya materi fasilitasi peraturan daerah prakarsa DPRD. Di analisis isu menggunakan metode APKL ini didapatkan yaitu ranking 1 itu belum optimalnya proses penyusunan materi hukum berupa surat keputusan DPRD. Kemudian nomor 2 itu dari surat keputusan pimpinan DPRD. Dan yang ketiga itu belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah prakarsa DPRD. Selanjutnya, analisis isu menggunakan metode USG. 1. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan DPRD. 2. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan pimpinan DPRD. Dan 3. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah
Prakarsa DPRD. Kemudian, jika kita menggunakan analisis masalah dengan Fishbone diagram, maka ditemukan dalam kasus belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan DPRD, ditemukan analisis masalah pertama itu di MEN, yaitu belum optimalnya penyusunan SK DPRD terkait raperda dari pemerintah daerah. Kemudian metode, kurangnya koordinasi antar bagian, dalam kurung alat kelengkapan DPRD, bagian hukum, sekretariat, dan SKPD terkait. Material, keterbatasan akses terhadap sumber data hukum yang relevan dan terkini. Kemudian mesin, belum tersedianya media atau platform untuk informasi terkait proses SK. Kemudian alternatif pemecahan masalah, yaitu masalah utama, belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan DPRD. Kemudian akar masalahnya, yang pertama itu belum optimalnya penyusunan SK DPRD terkait raperda dari pemerintah daerah. Kemudian alternatif pemecahan masalahnya itu pembuatan panduan yang lebih terperinci terkait penyusunan SK dan disebarluaskan kepada SKPD terkait serta melakukan pembinaan legal drafting lagi. Kemudian akar masalah kedua, kurangnya koordinasi antar bagian, alat kelengkapan DPRD, bagian hukum, sekretariat DPRD, dan SKPD terkait. Kemudian alternatif pemecahan masalahnya menciptakan umpan balik atau feedback dan komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber data hukum yang relevan dan terkini. Alternatif pemecahan masalah dapat menggunakan website BPK.RI untuk mengakses sumber atau data hukum yang relevan dan terbaru. Kemudian akar masalah terakhir atau yang keempat, belum tersedianya media atau platform untuk informasi terkait proses SK. Alternatif pemecahan masalahnya membuat platform seperti WhatsApp Group untuk berbagi informasi terkait proses pembentukan SK. Ya, itu tadi paparan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.